bokap gue gitu loh. Aku tuh nggak pernah diperlakukan kayak gitu sampai aku umur segini. Harusnya sikap seperti ini seorang ayah sejati Iya. yang bisa mentreatment anaknya dengan sepenuh hati, Iya. itu harusnya ada pada jiwa kita sebagai seorang muslim. Muslim. Karena banyak sekarang akhirnya laki-laki yang beranggapan bahwa aku tugasnya nyari uang, Iya. selesai. Urusan anak, urusan rumah itu urusan istri. Kalau salah milih baju, Iya. diretur bisa. Tapi kalau salah milih pasangan, maka penyesalannya seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayo. Apa kita sekarang? Sekarang tuh lagi kemarin sih sempat viral sih katanya ya. Mm. Ada satu papa siapa ya disebutnya Papa Tibo papa. Jangan nyebut salah sebut nanti bahaya. Papa Dali tapi lain manuk. Oh, manuk ya. Iya. Ini Papa Dali kenapa Iya. tuh ya? Rifki nggak terlalu dengar sih tentang Papa Dali itu kenapa sih? Wah itu kan Kecelakaan. kecelakaan. Jadi dia yang jadi apa? Yang jadi pembahasan kitanya ini yang lagi digaris bawahan sama kitanya ini sosok bapak. Dia berhasil menjadi sosok ayah yang baik di umur yang 22 ya. Dia 22 tahun, anaknya masih bayi, tapi memang dia selalu berbagi kalau dia suka masak buat anaknya, sampai ngegendong anaknya, terus ngiket rambut anaknya gitu di umur 22. Dan semua orang bilang karena dia kemarin meninggal kecelakaan kan, bahwa di umurnya yang masih muda dia sudah berhasil jadi bapak. Walaupun ada juga orang yang ngomong kalau bule emang kayak gitu kok sikapnya ke mualaf. anak. Ya. Iya. Emang gitu kok, ada yang tapi lebih kan baik. Kalau misalkan dasarnya 22 tahun udah Iya. berhasil jadi Pak Tarno itu membahagiakan anak-anak itu banyak loh. Bahkan sampai usia senjanya ya. Usia senjanya juga. Iya, ya, iya. mau dibantu ya. Temu bakat kubutu. Iya Bapak Dali. tapi itu kalau misalnya dibilang kalau bule itu memang seperti itu perilakunya, tapi kan bukan dari bulenya ya, bahwa mungkin memang dia sering melihat dan diperlakukan oleh bapaknya semanis itu, sehangat itu, jadi udah bukan tuntutan istrinya. Dia bangunin anaknya, dia bahkan masak, bahkan konten terakhir dia janji mau masak mashed potato. Mm-mm. Besok tayang ya, aku mau masak mashed potato buat anak, dan Iya. ternyata keburu meninggal. Jadi Iya. dia tuh sering seperti itu, gitu. Karena kenapa orang jadi yang kehilangan Papa Dali? Karena faktanya sekarang banyak orang yang fatherless, gitu loh. Jadi yang ya Allah kok dia bisa ya di umur segitu, gitu Iya. loh. Itu banyak banget yang bokap gue, gitu loh. Aku tuh nggak pernah diperlakukan kayak gitu sampai aku umur segini. Dan itu kan miris banget ya sebenarnya kan. Kalau gitu. bisa kita highlight nih, qadarullah beliau adalah seorang mualaf. Ya. Harusnya sikap seperti ini seorang ayah sejati Iya. yang bisa mentreatment anaknya dengan sepenuh hati, Iya. itu harusnya ada pada jiwa kita sebagai seorang muslim. Muslim. Karena teladan kita Rasulullah SAW itu kan Iya. bukan hanya seorang nabi dan rasul, Ya. tapi juga seorang ayah Iya. bagi anak-anaknya. Bahkan Rasulullah itu bukan hanya ayah bagi anak-anak kandungnya, tapi juga anak-anak yang lain. Ada satu kisah gini, ketika Rasulullah tuh berjalan mengelilingi Madinah, itu ketemu sama seorang anak yatim. Dia sedih di salah satu sudut rumah gitu kan. Sedangkan di depannya anak-anak pada main-main. Nah yang disamperin itu bukan yang main-main, tapi yang lagi sedih itu ditanya, kenapa kamu sedih? Gitu. Belum ngangkat wajahnya, begitu diulang sama Rasulullah, ya bunaya, anakku, kenapa kamu sedih? Begitu diangkat wajahnya kaget karena yang bertanya Rasulullah, ya Rasulullah gimana saya nggak sedih? Sedangkan anak-anak yang lain itu sedang bermain dengan pakaian-pakaian bagus mereka, sedangkan saya hanya seorang anak yatim piatu yang saya tidak punya pakaian bagus. Akhirnya apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi ajak anak ini untuk ke rumahnya Fatimah. Karena Rasulullah lagi menggandeng Hasan dan Husain. Akhirnya anak itu digandeng sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, keberatankah kamu kalau saya persaudarakan dengan Hasan dan Husain?
Oh ini anak bahagianya luar biasa, Iya, iya. luar biasa. Sampai di rumahnya Fatimah, Rasulullah bilang kepada Fatimah, berikan pakaian terbaik untuk anak ini. Itu kan bukan anak biologis. Ya. Ya, lihat betapa bahagianya dia padahal Iya. anak orang lain. Rasulullah tidak pernah menjadi seorang ayah bagi anak itu, tapi nyatanya Rasulullah memberikan keteladanan kepada kita bahwa harusnya sedekat itu kita dengan Iya. seorang anak. Dengan panggilan-panggilan sayang dipanggil. Iya. Untuk apa? Karena anak-anak itu kan paling senang disentuh hatinya. Iya. Ya, sebenarnya bukan hanya seorang anak, kita juga secara Iya. secara umum juga senang dia sentuh hatinya gitu. Kalau kita berkacanya pada seorang anak gitu kan, itu akan menjadi stimulus nanti dia menjadi sosok yang bahagia. Iya. Nah, ketika dia adalah seorang laki-laki bisa membahagiakan siapa? Istri yang merupakan ibu dari Iya. anak-anaknya. Nanti akhirnya membahagiakan siapa? Anak-anaknya. Iya. Gitu. Makanya yang saya highlight itu kan beliau ini saudara kita yang meninggal ini adalah seorang mualaf Iya. yang seharusnya sentuhan seperti itu lebih banyak dirasakan oleh anak-anak yang memang ayahnya adalah seorang muslim. Ya. Gitu. Tapi benar, kita mau menjadikan anak kita nanti ke depannya gimana, itu tergantung bagaimana sekarang kita mendidiknya, memberi contoh anak-anak kita ya, Tat ya. Sentuhan-sentuhan. Sentuhan. Karena banyak sekarang akhirnya laki-laki yang beranggapan bahwa aku tugasnya nyari uang, Iya. selesai. Urusan anak, urusan rumah itu urusan istri. Nah, itu bakal Padahal rusak tuh. Itu salah kan Iya. gitu kan. Itu Dan bakal rusak. jadinya istri itu katanya sayang sama istri tapi dijadikan seperti babu ya, Tat ya gitu ya. Ratu rasa babu. Ratu rasa babu, iya. Jadi makanya ketika persepsinya bahwa saya cari uang selesai, nyampe rumah diem. Iya. Nyampe rumah cuma main games. Karena ngerasa tugas saya sudah selesai. Iya. Di rumah nggak ada tugas gitu Iya. kan. Nggak Itu. ngomongin saya. Salah besar. Nggak ngomongin. Karena gini, laki-laki walaupun sudah berpuluh tahun berumah tangga, Iya. kadang mindsetnya masih merasa dirinya bujang. Iya. Nah itu dia tadi masalah itu bener. Itu masalah banget. Ya Iya. buktinya habis mandi nyimpen anduk di mana, Cik? Di atas kasur. Ya kan, narik baju, balatak semuanya berandakan gitu. Itu laki-laki gitu. Dan dia menganggap bahwa ketika saya ngasih nafkah buat istri dan anak-anak itu sudah selesai. Iya. Tugas saya di rumah ya saya istirahat, scroll handphone, ketiduran, main dengan anak seperlunya, nemenin anak seperlunya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pola itu terus dibentuk sama kita bertahun-tahun di dalam rumah, maka anak kita akan mengcopy paste kita. Iya. Itu yang bahaya. Yang banyak terjadi itu Ustaz, dia udah kerja seharian di luar, istrinya juga kerja di rumah ngurus anak-anak. Begitu si suaminya pulang, dia merasa kerjaan gue udah selesai nih. Ya. Terus waktunya minta dilayanin sama istri, bikinin kopi lah, bikinin air panasnya Yeah. lah atau apalah gitu. Sedangkan di pihak si istri ini, begitu suaminya datang, dia Merasa "Wah, punya ada bala backup bantuan." nih, gitu ya. Mm-mm. Nah, di situ dia nggak ketemu. Iya. Ya, masalahnya di situ biasanya Ustaz ya. Nah, gini. Saya punya statement sederhana. Seorang ratu akan tunduk patuh kepada seorang raja ketika seorang raja itu bisa menghormati, Menghormati ratu. memuliakan dan membahagiakan ratunya. Raja sejati itu. Berarti balik lagi ke sejauh mana kita paham peran fungsi Betul. suami, istri itu Di dulu ya, rumah. Tat ya. Iya, Itu di rumah. dulu ya. Karena nggak akan selesai. Karena gini, ngomongin parenting itu dalam Islam itu dari pra nikahnya. Iya. Itu prosesnya runut. Itu kenapa metode belajar dalam Islam itu adalah menghargai setiap urutannya Iya. dan bersabar dengan prosesnya. Nah kalau saya mau belajar kayak gitu dapatnya dari mana tuh kira-kira? Ada di e-course-nya Senja. Seandainya jannah. Seandainya jana. Nah, di mana teh daftarnya? Di mana? Mana itu teh? Di mosfit.id. Canggih. Slash seandainya jana. Seri 1. Seri Seri satu. 1. Oke, ya kayaknya saya perlu deh itu. Perlu. Karena itulah untuk masalah ini pun banyak yang menormalisasikan dan tidak normal. Karena lingkungan kebanyakan menganggap oh iya laki-laki mah tugasnya memang Iya. selesai bekerja gitu kan. Ketika ceritanya ke orang yang salah bisa jadi pembenaran Iya. dapatnya, bukan mendapatkan kebenaran ya Betul, Ustadz ya gitu betul. kan. Itu yang bahayanya gitu. Proses menormalisasi sesuatu yang salah. Laki-laki perempuan ketemu cipika-cipiki. Nah, iya Tat, itu Laki-laki nggak perempuan. boleh. Laki-laki Itu paling gampang. perempuan. Iya. Itu paling gampang. Laki-laki Gitu. perempuan. Iya. Kalau laki-laki sama Cipika-cipiki. laki-laki gimana? Serem dong. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu
apa namanya, kalau dilakukan karena ikatan persaudaraan, karena iman, itu normal. Tapi dan bukan pip ya, Tat ya? Iya, Gitu bukan. kan? Gitu ya. Itu normal gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalkan ternyata laki-laki dan perempuan, itu ya nggak normal. Apalagi yang terjadi pada umumnya kan bukan mahram. Iya. Jadi kalau kita ngerunut nih ya dari beberapa podcast kita sebelumnya, sebenarnya sumber utamanya adalah ketidakhadiran seorang ayah. Iya. Ipar adalah maut. Iya. Coba seorang adik ngambil Suami dari kakaknya. kakak kandungnya, karena selama ini dia dibeda-bedakan, Iya. di apa namanya, selalu dikucilkan. Dari Masalah kakaknya. kecil yang tidak selesai ya Betul, Ustadz ya. Betul. Kemudian kita ngomongin tentang seseorang yang apa namanya, berada pada tubuh yang salah. Itu kan sebetulnya statement yang kurang tepat ya. Cuman kan memang kalau kita ngomongin sunnatullah, ya ini maunya Allah. Iya. Dan kita kan juga nggak pernah ngantri di depan antrian. Oh, ini antrian perempuan, ini antrian laki-laki. Iya. Oh, mau masuk ke perempuan gitu. Tapi casingnya laki-laki kan nggak ada. Gitu. Semua memang sudah diciptakan dengan Allah dengan kadar dan takarnya masing-masing. Iya. Takarannya masing-masing. Dan Allah nggak akan pernah salah. Yang salah adalah kita dalam menyikapi kehidupan. Iya. Terutama ketika ketidakhadiran seorang ibu, ketidakhadiran seorang ayah dalam kehidupan Itu kita. fondasi banget ya Tat Betul. ya. Untuk nantinya kita bisa berganti peran Iya. kalau fondasinya udah kuat ya Ustadz Iya, ya. betul. Kedepannya insya Allah lebih mudah ya. Ya. Nah, berkaitan dengan kisah ini nih, dan juga kisah sebelumnya di beberapa podcast kita, saya mau mengangkat satu kalimat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Secara singkat beliau menyampaikan bahwa sebab kerusakan anak-anak di muka bumi ini karena ketidakhadiran seorang ayah. Iya, ketidakhadiran seorang ayah. Tapi lagi nggak ngomongin saya. Dan ketika kita jadi ayah dan kita tahu oh iya ada yang nggak benar dari saya gitu kan Tat ya. Itu harus apa Tat? Harus menyalahkan. Ya saya kan kayak gini karena dulu bapak saya nggak ada, karena saya dibentuk dari pola asuh seperti itu. Itu harus gimana Tat? Nah, kalau sudah terlanjur ya, nasi sudah jadi bubur. Kasih Bubur ayam. teh jadi biar enak teh tinggal kasih ayam. Kasih ayam, Kasih kecap, kasih seledri, ya kan, kacang, kerupuknya tinggal dimakan. Ya. Apa maksudnya gini? Kita kumpulin anak-anak kita. Ya. Kalau perlu sama mantu-mantu kita, sama cucu-cucu kita. Untuk ngapain? Untuk kita confession, pengakuan, meminta maaf sama mereka. Ya kan, bukan hanya sekedar, nah maafin bapak. Setiap tahun kan begitu. Ya. Cuman simbolis, maafin bapak juga. Cuma di banyak mulut salah. ya Ustadz ya. Betul, tapi sikapnya tidak ada perubahan. Ya. Salah dalam ucapan, salam dalam perbuatan, selesai nangis, Ya, nangis. gitu kan. Besok lusanya udah kembali ke setelan pabriknya lagi. Iya. Tapi bukan setelan pabrik yang sesungguhnya sesuai dengan fitrah, bukan. Tapi setelan pabrik sebagaimana dia hidup selama ini, pakai topeng, bukan Ya. aslinya dia. Ya. Dengan luka-lukanya dia. Betul, dengan beban-beban dan luka-luka dia selama ini. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita melakukan sebuah pengakuan kepada anak kita, kepada menantu-menantu kita, kepada cucu-cucu kita. Untuk apa? Minta maaf. Kayak ke anak pertama yang selalu jadi beban, kurang Betul. perhatian. Betul. Karena perhatian sudah tertumpahkan kepada anak kedua dan adik-adiknya setelahnya. Sayang, maafin bapak, maafin mama. Selama ini ternyata salah dalam memandang pengasuhan kepada anak. Karena apa? Papa nggak mau di kemudian hari ternyata ini menjadi sebab papa dihisab berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Papa ngumpulin seperti ini karena papa pengen berislah sama kalian, Ya. agar kalian hidup terang benderang. Papa nggak mau kakak punya hutang pengasuhan terhadap papa. Karena ketidaksempurnaan papa. Cuman papa berharap sekarang dunia sudah semakin modern, sayang. Belajarlah tentang fitrah laki-laki agar kamu bisa menjadi laki-laki sejati bagi istrimu. Bukan malah akhirnya ketidakhadiran seorang ayah kemudian menjadi sebuah alasan bagi seorang laki-laki untuk, mohon maaf ya, ada pembahasan selingkuh sebelumnya Iya, pada iya. podcast sebelumnya Iya, ya. iya, iya. Yang kemudian menormalisasi dengan kalimat sunnah Rasul. Tanya. Iya, itu banyak ya Tat ya. Dari orang paling selingkuh Sunnah. ya keur ngajalankeun sunnah. cenah gitu Sunnah ya. Rasul juga kan banyak syaratnya, banyak tahapannya, dan orang-orang terpilih ya Iya. Tat ya gitu kan. Kalau kita bicara sunnah Rasul adalah poligami, Ya. maka Rasulullah SAW itu tidak pernah memulai poligami dengan cara menyakiti hati seorang istri. Iya. Di mana sunnah Rasulnya kalau ternyata memulai syariat yang agung dan besar, tapi ternyata dengan cara menyakiti hati istri yang sah dan halal. Mengistrikan janda dan menjandakan istri ya Iya. Tat pada akhirnya ya. Tapi kalau saya sih taunya sunnah Rasul itu cuman malam Jumat doang. Ada ya sunnah Rasul yang lainnya.
Jadi istilahnya itu tadi apa menolong janda tapi menjandakan diri sendiri. Iya. Menyelamatkan janda tapi menjandakan diri sendiri. Nah, itu karena ketidakhadiran seorang ayah. Makanya penting buat kita juga ketika bermuamalah. Muamalah itu umum ya, bukan hanya bicara bisnis. Tapi kita bersahabat, kemudian menjalani sebuah peran-peran dakwah gitu kan. Sederhananya bukan tentang lihat casingnya, tapi lihat bagaimana pengasuhan dari orang tuanya kepada dia. Karena itu akan menentukan kualitas sikap dia terhadap kita dan sikap dia terhadap orang lain. Nah yang tadi Ustadz cerita ini tuh, jadi ada satu orang ayah yang mengumpulkan semua anggota keluarganya terus dia confess ya gitu. Nah untuk mencapai itu kayaknya nggak mungkin nih si ayah ini Sebelum sebelum dia selesai dengan dirinya sendiri. Harus selesai dulu. Ya kan? Harus dia sadar bahwa yang dia lakukan salah. Iya, Betul, karena sadar saya- dengan ada kesalahan, ada yang tidak tepat, Nah, itu mengakui gitu Nah, kan ya. menyelesaikan dengan diri sendiri itu kan hal yang paling sulit. Betul. Kayaknya Ustaz. Karena kita nggak tahu nih harus gimana. Gitu. Nah kalau di situ nanti akan dibahas di lebih detail di mana kan? Di mana? di Iko Senja. Senja. Adanya di mosfit.id /seandainya jana series ada. Nah, Iya, jadi betul. kita nanti dijelasin tuh untuk mengurainya seperti apa ya Ustaz ya. Terus nanti jadi paham, oh iya bolongnya di mana nih, terus treatmentnya harus Iya. seperti apa gitu Iya. kali Ustaz ya. Traumanya di mana? Mungkin misalnya sekarang kita sudah nikah dan punya anak, mungkin dengan ikut podcast ini kita seperti harus mundur dulu ya, Iya, Tat ya. sedikit aja Mundur dulu mundur. sedikit supaya nanti majunya lebih mudah dan lebih tenang. Jadi mundur dulu, balik lagi ke peran diri dulu ya Tat ya. Terus nanti tentang pranikah, Iya. tentang pernikahan, Betul. tentang bagaimana menghargai dan pasangan ya Ustadz ya. mengapresiasi dan membahagiakan Nah, pasangan. itu juga. Ibaratnya seperti busur panah. Busur Iya. panah ditarik dulu ke belakang untuk dia melesak Melesat. tepat ke sasaran. Iya, Dan lebih cepat ya Ustaz ya. Betul, tepat betul. sasaran. Jadi nanti itu akan dibahas dari sudut pandang psikologi dari Teh Ica-nya, dari banyak-banyak kasus yang nanti diceritakan oleh Teh Ica, nanti kayak gimana gambarannya secara pendekatan secara storytelling ya Ustaz, dan nanti di beberapa episodenya akan dijelaskan secara mendasar agamanya dari Ustaz Ridho. Jadi Insyaallah. ini paket komplit insya Allah Iya, ya. insya Allah. Siap. Dan teman-teman yang ikut, insya Allah nanti punya kesempatan untuk kita sama-sama hangout. Iya. Jadi full day kita hangout, bisa ajak pasangan atau bahkan mahram dari orang tua untuk kita sama-sama belajar untuk merilis kalau masih ada trauma dan beban di dalam jiwa-jiwa kita, agar nanti kita bisa menjalankan peran kita bersama dengan pasangan dalam kebahagiaan yang Allah ridhoi. Dan kalau masih banyak pertanyaan, justru nanti pas di offline Iya, ya Ustadz betul. ya, kita bisa Pas banyak hangout. sharing ya. Banyak hal. Betul. Banyak Wah, hal. seru banget itu Kang. Ilmu lah, kita upgrade ilmu, belajar bareng, upgrade ilmu sama-sama gitu ya Ustaz ya. Kalau buat yang jomblo, apa benefitnya? Nah, kalau yang jomblo itu justru lebih bagus kalau Iya. menurut saya. Lebih powerful gitu ya. Lebih powerful, Ustaz. Dia akan lebih tahu Tentang dirinya. tentang dirinya, kelebihannya dia apa, kekurangannya dia apa. Iya. Nanti dia akan bisa Mitigasi. Ada jadiin itu dasar untuk memilih pasangan. betul, betul. Supaya Kalau ketika memperbaiki. menikah benar-benar masuk lembaran baru ya Iya. Ustadz ya. Dan benar-benar berganti peran sebagai suami istrinya tuh bener, nggak Betul. lagi bawa yang Luka belum beres pengasuhan. di sebelumnya gitu ya. Sayang. Udah gak jomblo bener? Ya. Kalau buat yang sudah Kalau- berkeluarga, apa nah, benefitnya? Kalau Itu. untuk yang berkeluarga itu nanti kita baiknya sih dua-duanya ikut ya Ustaz. Iya, betul. Baiknya Jadi satu dua-duanya kali bayar ikut. tapi dapat ilmu untuk dua-duanya. Nah, Iya. gitu. Dua-duanya ikut. Jadi satu-satu ya bayarnya ya. Oh, Satu-satu dong. Iya. Gatheringnya nanti ya. Oh kalau family gatheringnya iya. Iya, paham gitu ya. Ya ada gatheringnya nanti satu-satu bayarnya supaya tahu nih. Kita tuh ada di level mana? Iya. Ya, jadi pasangannya nggak usah capek-capek untuk memahamkan dia, Iya. karena nanti dia akan paham dengan nonton e-course-nya. Iya. Iya. Akan dipahamkan dua-duanya. Karena Betul. banyaknya fenomena sekarang salah satu yang pengen berubah Iya. gitu kan, terus karena tahu ada yang salah terus mencari untuk berubah, yang satu merasa tidak perlu berubah, Iya. tidak Aku ada mah yang gini. salah, iya. Gitu. Dan itu yang jadi yang satu ngebut, yang satu stuck, ya Iya. itu yang akhirnya banyak perceraian di situ, Iya. merasa tidak cocok, Iya. ya karena nggak bareng-bareng Betul. gitu kan Tati. Dan juga fenomena yang banyak terjadi, banyak yang pingin di ngertiin tapi Iya. nggak bisa ngertiin Nggak bisa kondisi ngerti. pasangan yang sebenarnya. Nah, disinilah kita belajar Betul.
untuk ngisi gelas-gelas kosong kita agar kita bisa saling memahami dan mengerti lebih dalam, dan paling penting mengenal, lita'arofu, betul-betul mengenal pasangan kita seperti apa dan bagaimana. Kenapa? Ya. Waja'alnakum syu'uba wa qabail. Kan dipecah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya pengasuhan beda, latar belakang beda, karakter berbeda, ya kan? Sehingga itulah yang harus kita kenal, dan teman-teman ketika ikut e-course ini insyaallah menjadi salah satu jalan solusi kita menemukan kesejatian untuk mendapatkan kebahagiaan bersama dengan pasangan kita. Amin. Oh. Buat yang pasangannya ada yang satu pengen berubah dan satunya belum, ini saatnya kalian Iya. untuk menjebak. Iya. Jebak Dan aja mudah-mudahan dia. siapa Jebakan tahu Batman. dengan ikutan ini jadi Allah ngasih hidayah ya, maksudnya apakah harus diteruskan atau tidak ya dengan pasangan yang sekarang ya gitu kan, yang belum menikah ya, gitu. Yang belum menikah. Yang belum Iya, menikah. bukan yang sudah menikah. Bukan yang ya. sudah menikah Itu bukan dong. tentang saya. Makanya ada di highlight sama Ica bagian Untuk belakangnya. yang belum Yes. menikah. Belum menikah. Ini bukan tentang saya. Bukan. Bahagia. Karena banyak orang yang merasa sayang teh udah 2 tahun, sayang udah lama, bukan masalah waktu Ya, loh. ya. Ketika nggak tepat daripada ke depannya Nah, berabe ya Tat ya. itu kalimat yang sederhana gini. Kalau salah milih baju, Iya. diretur bisa. Betul. Tapi kalau salah milih pasangan, maka penyesalannya seumur hidup. Gak bisa diretur Nggak ya, bisa. tari makan weh. Itu mari kita sudahi podcast ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis karena saya kangen sama istri saya di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semuanya.